Selamat datang kembali di acara kami, Arabica Robusta. Saya Nancy. Saya Rea. Dan hari ini kami akan berbincang-bincang tentang perhatikan ini anak muda. Hormon cinta hanya bertahan 3 bulan. Oke, bisa tebak nggak kopi apa nih? Cuman ini lebih asam ya daripada yang kemarin pernah aku. Lebih asam ya. Lebih asam. Selain asam ada rasa apa lagi gitu? Kayak roasted ya, jadi kayak ada bakaran ya, kayak ada bakar. Ada apa lagi? Rasa kopi. Berasa. Ini namanya kopi Jawa. Oh, kopi Jawa. Kopi Jawa. Wow. Arabica juga loh. Arabica. Banyak banget ya tipe kamu ya. Pasaran gitu ya. Pasaran, banyak di mana-mana ada gitu. Ini kopi Jawa keunggulannya apa sih? Kopi Jawa asam tadi. Iya betul. Kan rasa rempah-rempahnya kuat ya. Kemudian pekat banget ya, coba lihat pekat dan ada kayak rempah-rempah. warnanya coklat gitu. Iya. Aromanya juga aromanya cukup kuat ya. Ya, taste aku yang pertama lebih kepada kayak tadi ada yang aku bilang tuh ada sedikit kayak gosong-gosong dikit tuh. Iya. Tapi setelah itu nggak sepahit awal waktu kita minum. Betul. Berasa nggak kafeinnya agak tinggi? Iya, agak tinggi ya. Iya. Dan kafein itu yang membuat kita semangat. Kita ya, semangat. Seperti topik kita pada hari ini tentang perhatikan anak muda. Hormon cinta cuman ternyata ya ampun ya. Ngomong-ngomong, Rek, kamu pernah jatuh cinta nggak? Oh. Pertanyaan yang bodoh ya. Baru 5 menit yang lalu. Semua pasti pernah dong Iya, ya. Nggak perlu yang namanya pernah. manusia pernah jatuh cinta kan? Iya. Berapa kali? 5 menit lalu aja mak baru. Kemarin ya. Susah. Banyak ya. Sedetak jantung saya. Iya, betul. Dari banyak gitu banyak. ya. Ingat nggak ya waktu kita masih muda ini kan khususnya kita ngomong kepada orang muda dan orang tua juga, kami yang masih berjiwa muda, ya betul, kan? Betul. Tentang sebenarnya cinta itu apa sih? Iya. Dan pernah ingat nggak dulu waktu kita masih muda dulu, kira-kira waktu jatuh cinta ada nggak pengalaman-pengalaman yang kalau kita ingat-ingat sekarang bisa ketawa, bisa heran, bisa konyol gitu. Pernah nggak sih? Aku paling inget tuh waktu jatuh cinta, tapi maksudnya nggak pas ya, nggak bertepuk sebelah tangan ya. Jadi itu bukan hampir disambut ya. Every day ya. Jadi sama-sama suka gitu ya. Tapi dia di kota yang lain. Di kota yang lain, aku waktu itu masih di Bandung. Dan luar biasanya zaman dulu belum ada teks, belum ada masuk ya gadget seperti sekarang ya. Ketahuan dong ya kamu zamannya kapan dulu? Aku nih umurnya sebenarnya udah hampir 70 tahun gitu. Cuman kamu itu keturunan vampire, jadi awet muda gitu. Jadi sebenarnya tiap udah 100 hari tahun. Aku udah 100 tahun. Kamu nggak bisa rasa? Agak-agak aromanya. Makanya wajah hitam. Kita Blackpink. Blackpink. Ya. Jadi waktu itu every day aku terima surat. Dari dia? Dari dia. Setiap hari sampai putus gitu. Sampai putus setiap hari? Bener loh kamu tadi bilang kan. Jangan-jangan orangnya penulis ya sekarang? Nggak, tapi dulu aku ngerasa itu sesuatu yang, wah tuh kan ada nggak orang lain kayak yang aku alami? Kira-kira dia nonton nggak ya sekarang? Nggak tahu. Semoga dia udah nggak tahu. Ya pokoknya itu tiap hari sampai Pak Posnya bilang gini, Ibu ini maksudnya dipikir tuh kayak apa? Maksudnya ini apakah CV orang kasih surat yang terus menerus gitu kan? Ya kayak gitu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tapi ada keunikan tersendiri. Pertama, kedua sampai ke berapa nih? Nggak. Maksudnya efek-efeknya. Oh, efeknya ya. Yang kedua biasanya aku lebih mudah untuk diet kalau aku lagi jatuh cinta gitu. Nggak tahu kenapa tuh ya. Kamu tahu kenapa? Iya, karena nanti kita ngomongin soal itu ya, tentang kenapa sampai gitu. Pernah dulu waktu aku kuliah, aku tuh penasaran banget arti cinta itu apa sih? Ntar dulu kamu nggak fair. Aku dan cerita-cerita. Oh iya, silakan. Loh, pengalaman kamu. Oh iya, ini pengalaman aku dulu. Jadi waktu kuliah aku pernah heran arti cinta itu apa gitu. Kemudian bikin survei, kemudian tanya ke mereka, apa sih menurut kamu jatuh cinta? Dan tidak ada tidak ada jawaban yang sama. Dan semuanya abstrak. Mereka jawabnya apa? Tidak bisa dilukiskan, cinta itu hanya bisa dirasakan. Buat kamu gimana? Kamu pernah jatuh cinta nggak sih sebenarnya? Pernah dong. Berapa kali? Iya. Tergantung. Kamu aja apa-apa tergantung di survei. Iya, degree-nya, misalnya degree kalau 10% aja berapa, 50%, kemudian 100% gitu. Semua orang kan
jatuh cinta gitu. Kalau cowok yang kamu naksir berarti kamu mesti diukur dulu, survei dulu. Karena dulu kalau kamu jatuh cinta gitu, kamu dikirimin surat. Kalau dulu aku yang nyurat, kan suka nulis. Oh iya. Iya, jadi kebalikan agresif seperti ya. itu. Iya, tapi dulu aku lumayan ini sih pemalu. Iya. Pemalu? Iya. Oh, aku sih nggak yakin ya. Malu. Tapi keuntungan pasti ada loh, keuntungan jatuh cinta menurut kamu? Keuntungan jatuh cinta itu ya tentu saja membuat kita kreatif ya. Iya. Membuat kita kayak aku bisa diet. Iya, ada goal oriented ya. Goal oriented, fokus. Nah, itu adalah sebenarnya adalah apa sih? Pekerjaan, hasil pekerjaan. Hasil itu adalah pekerjaan ini benar. Pekerjaan dari hormon. Apa yang namanya hormon. Iya. Jadi hormon itu yang membuat kita sampai ingat nggak? Dulu apa pernah kamu ngalamin? Jadi kalau orang lagi jatuh cinta lewat di lorong rumahnya aja itu bisa bikin berdebar-debar gitu. Iya kan? Deg-degan. Mau ngeliat dia kayaknya rasanya malu gitu. Kayaknya gini pura-pura ngeliat mata kita kayak. Iya. Jadi itu membuat padahal itu bapaknya yang di depan. Tapi rasa deg-degan. Kamu deg-degan karena takut atau karena jatuh cinta sih? Nggak tahu. Pokoknya tahu dia deket rumahnya, gangnya. Apalagi kalau bunyi telepon. Zaman dulu kan belum ada handphone ya. Ih, berharap banget itu dia, tapi mau diangkat, kayak bisa ngomong. Deg-degan itu ternyata adalah hormon. Gitu kalau kita lagi bawa mobil tuh, terus masuk ke jalur busway kan deg-degan juga kan? Lihat polisi, deg-degan, itu hormon. Sama jatuh cinta. Iya. Jadi itu hormon, dopamin. Ya, dopamin itu sama dengan ini loh, waktu kita minum kopi. Ya, ada yang sehingga kan membuat orang edik ya. Oh, jatuh cinta. Jadi kan enak, makanya orang mau jatuh cinta lagi kalau misalnya sudah melempem, hasilnya sudah misalnya udah menikah sudah terlalu lama, kemudian tidak ada lagi perasaan seperti nggak mau makan, kayak tadi aku bilang, iya. Bisa bertahan tidur, nggak bangun, nggak bangun mati dong, nggak tidur. Itu cinta sebelah tangan kalau gitu. Iya, kalau lagi jatuh cinta nggak tidur, tapi putus cinta nggak mau bangun. Kayak kamu kan pernah bilang kan, ih aku udah lama lo nggak teleponan orang sampai 3 jam. Nah, berarti waktu kamu jatuh cinta kamu tipenya suka nelfon lama deh pasti ya? Aku ditelepon, kebetulan iya waktu itu. Oh yang kamu kalau ditelepon irit dia ya kan? Waktu sama si Nando. Masa? Iya, dia kalau nelpon bisa berjam-jam sampai panas, tapi nggak ngomong apa-apa. Diam aja gini? Oh ya? Nggak ada bahan. Berapa lama? Dulu kan teleponnya baterainya kan bisa sejam 2 jam, bisa baterai habis. Tapi cuma diam aja. Iya. Tapi happy? Abis itu happy? Atau bingung? Bingung sih, karena kalau aku orangnya ini kan chatty, makanya suka nulis, suka gitu. Kalau di sini kalau bingung ya? Tapi ternyata ungkapan orang itu berbeda-beda. Ada yang tadi nulis, kamu dikirimin surat, ada yang ngirimin surat, ada yang tidak bisa mengungkapkannya, tetapi presence-nya ada gitu. Itu dopamin yang bikin kita jadi tidurnya susah, kepikiran terus, lihat pisang susah. Ingat dia, lihat apa namanya, nanas, semua mengingatkan dia gitu ya. Jadi kayak hyper fokus kepada satu orang ini. Mau makan, ada yang sampai makan kan sampai yang kayak gitu. Iya. Lagi ingat dia apa ingat utang. Dan ada hal-hal yang buat kita berani, yang kayak itu hormon juga ternyata. Taruhkan namanya norepinefrin, iya kan? Jadi itu adrenalin kita terpacu. Adrenalin bisa kayak apa sih? Kayak kamu punya lagu lautan akan kuseberangi. Akan kuseberangi. Lautan api ya? Kamu cuma lautan, ini lebih lautan api. Itu buat pahlawan ya. Oke. Lautan akan kuseberangi, gunung akan aku daki. Itu pekerjaan norepinefrin. Iya, hormon juga ternyata. Norepinefrin. Dan ada satu yang tadi kan ada efek positif, ada efek negatif itu karena cinta membuat orang itu kekurangan serotonin namanya. Dan serotonin ini membuat orang tidak bisa berpikir rasional. Tidak berpikirnya
apakah itu juga yang disebut sebagai love is blind? Jadi Iya, maksudnya, betul. Jadi misalnya kamu jatuh cinta seorang, semua heran si Rhea kok bisa jatuh cinta sama dia gitu kan? Kok emang nggak ada orang lain? Gitu, nggak ada orang lain. Kok dia gitu kan? Nggak rasional, kelihatan bahwa semua orang bisa melihat itu obvious banget bahwa itu nggak rasional, tapi kita punya si serotonin gitu, itu yang membuat kita jadinya merasa itu paling benar. Betul. Itu harus diperjuangkan. Betul. Dan kerja hormon itu sebenarnya berapa lama sih? Menurut para ahli sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi bisa bertahan 2-3 tahun. 3 bulan. 2-3 bulan. Jadi 3 bulan kan masa bulan madu cuma 3 bulan, sudah itu berantem. Iya kan? Tapi kalau orang lagi suka-sukaan kayak misalnya lagi naksir-naksiran juga 3 bulan dulu dong berarti. Iya, 3 bulan itu seperti kita, karena semua dipengaruhi hormon, seperti kita berada di cerita film-film gitu. Oh, kayak drama-drama kayak itu. Yang kemudian mungkin paling lama 2-3 tahun. Yang pertanyaannya setelah itu apa yang terjadi? Betul. Gitu kan? Apa yang terjadi setelah 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun, 3 tahun apa yang terjadi? Ngopi dulu lah, ngopi-ngopi dulu. Beda ya kalau kita ngopi di kafe. Suasananya beda ya? Suasananya beda. Kemudian ini gitu ya. Lo sering kesini? Ini selalu tempat favorit aku. Iya? Iya. Ini namanya Kanel Cafe. Kanel Cafe. Kanel. Tulisannya gimana? Kanel itu bahasa Belanda. Oh, Belanda. Iya, jadi Kaneel. Itu kalau bahasa Belanda E double itu bacanya panjang. Kanel. Kanel. Artinya apa tuh? Itu artinya adalah cinnamon. Cinnamon. Sorry. Ini cinnamon itu kayu manis. Kayu manis. Cinnamon ya. Terima kasih. Dari komplimen ya? Iya. Oh. Coba kalau semprot dulu ya sebelum. Awas kena kopi saya, Mbak. Ini Mbak. Ini Mbak atau Mas? Kerja di sini, Mbak? Iya. Oh, kerja di sini. Tapi siang aja. Siang, kalau malam? Oh, ini kan Mbak Tarno, Mas Tarno yang kerja di APL kan security kalau malam? Iya. Oh, kalau siang di sini? Iya. Kalau siang di sini? Siang di sini. Kalau siang Mbak Tarni kan? Iya. Kalau malam Mas Tarno? Oh, wow, aku sampai speechless loh. Jadi, ya ampun. Ibu ini bisa aja. Aduh. Terima kasih loh. Ini buatan sendiri, Mas. Kamu yang bikin? Mbak Tarni. Bukan aku dong. Siapa yang bikin? Nyonya aku. Oh, nyonya kamu ramah sekali. Ini bentuknya artistik sekali ya nyonyanya ya. Karena ini dibikin. Udah 2 aja. Aku lagi jatuh cinta. Aku nggak mau makan banyak. Kalau jatuh cinta harus makan coklat. Iya, ini harus cinta. Supaya hormonnya berlanjut lama. Hormon berlanjut. Terima kasih Mbak Tarni. Udah berapa kali jatuh cinta, Mbak? Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Tarni pernah jatuh cinta? Sering. Sering? Dari gesturnya kelihatan ya kalau orang yang sering jatuh cinta. Pengalamannya gimana waktu jatuh cinta? Waktu jatuh cinta saya sakit, sakit ya. Terus. Sakit waktu jatuh. Jatuh kan? Saya nggak jatuh. Ibu mereka yang jatuh. Aduh, kamu benar-benar menginspirasi loh. Berbunga-bunga ya? Aduh. Iya. Terima kasih. Makasih. Apa? Tagihannya. Enggak. Nggak usah khawatir. Tadi kok. Ya mau satu. Saya nyicipin. Enak banget. Oke. Aduh, kita jadi agak-agak ini ya, kehilangan arah. Tadi ngomong apa? Kita tuh ngomong soal sifat dari pekerjaan hormon itu. Iya, ternyata jangkanya pendek ya. Dan kalau misalnya udah setelah itu apa yang terjadi gitu kan? Iya. Jadi 3 bulan sampai 2 tahun itu. Setelah itu, artinya maksud yang kamu mau bahas adalah setelah itu bisa terus bertahan dengan baik atau perubahannya menyusut atau bagaimana maksudnya? Betul. Jadi setelah itu dia bisa naik tingkat atau malah turun. Jadi perasaan kita jadi hambar dan orang itu tiba-tiba tadinya begitu berharga gitu ya, tiba-tiba jadi tawar gitu, hatinya tawar. Itu dalam konteks apa? Pacaran atau dalam pernikahan juga sama? Sama. Yang penting ada orang yang
yang penting selama hormon itu masih bekerja, entah itu pacaran ataupun dalam pernikahan, akan ada satu titik di mana hormon itu akhirnya kan nggak bekerja, nggak akan terus-menerus keluar ya. Akhirnya berhenti, sehingga ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, karena hormonnya sudah ada, jadi perasaan kita jadi tawar, cinta kita hilang. Kedua, bisa naik tingkat. Naik tingkat. Jadi hormon berikut yang bekerja adalah yang disebut hormon oksitosin. Ya, jadi ada seperti bonding, ada attachment gitu. Jadi ujian dalam berpacaran itu sebaiknya di 2 tahun dong minimal. 2 tahun, 3 tahun. Dan orang menikah juga seperti gitu kan. Tahun-tahun pertama itu malah dibilang sampai 5 tahun pertama itu adalah ujian. Apakah memang benar-benar pernikahan ini akan berlanjut atau tidak. Nah, kalau sudah lewat dari 5 tahun sudah menurun, yang ada adalah attachment atau bonding gitu. Jadi itu lanjutan dari pekerjaan hormon. Artinya ada yang secara chemistry memang terbangun karena tapi setelah itu tanggung jawab atau keputusan sendiri dong berarti. Hormon yang ada itu datangnya dari, misalnya kita kan bergaul dekat nih, dari attachment, dari karena saking dekatnya seseorang akan ada emosional bonding yang terbangun, itu yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan. Jadi bukan bertahan karena terlanjur. Bukan. Ada juga seperti itu. Jadi harus work out maupun gimana ya. Apalagi dalam pernikahan ya. Artinya harus terus diperjuangkan. Betul. Kalau untuk anak muda gimana pesan kamu, misalnya ada pengalaman, kamu kelihatannya penuh pengalaman. Dulu kan kita pernah muda, walaupun masih sekarang masih muda, yang harus dijaga adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh, misalnya menggadaikan rumah untuk bisa membelikan mobil pacarnya, akhirnya kan bisa aja seperti itu. Itu bodoh dari pihak yang satu kan, tapi itu menguntungkan di pihak yang lain. Benar nggak? Iya. Kita berbicara kepada mereka yang bisa melakukan hal yang ini loh, yang akhirnya nanti mungkin disesalin atau ya mudah-mudahan hanya bisa diketawain ya waktu kita udah tua. Lucu aja gitu ya. Gitu kok bisa gitu ya. Stupid lah kan, stupid lah, oke lah gitu. Udah bela-belain gini nggak jadi, untung nggak jadi sama dia gitu kan. Itu masih mending. Iya, untung nggak jadi sama dia. Jadi kamu juga ngalamin itu, untung nggak jadi sama dia gitu, ngalamin? Iya ada juga dong. Iya, jadi untung nggak jadi sama dia. Iya benar. Jadi memang waktu itu akan menguji ya, time will tell. Time will tell. Time will tell kekuatan cinta gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Makanya tadi judulnya lumayan ya hari ini ya. Kita bicara sebagai kepada orang-orang muda dan juga kepada orang-orang tua yang berjiwa muda. Jadi sebetulnya hasrat atau passion gitu ya, atau passionate itu sebetulnya sesuatu yang bisa degradasi atau akhirnya menurun dan mungkin sampai fade away. Oke. Nah, pemahaman cinta sejauh ini ya, misalnya kamu udah mengalami jatuh cinta, kamu sudah berumah tangga, sudah punya anak yang juga di usia remaja, artinya siap juga dong anaknya bakalan jatuh cinta. Nah, waktu masuk ke fase-fase ini sudah menemukankah kamu tentang arti dari cinta atau jatuh cinta? Dari cinta, jatuh cinta ternyata emang sederhana seperti itu ya. Cinta itu adalah produk kimiawi. Jadi kalau misalnya aku lagi jatuh cinta, berarti aku sedang memakai produk atau sedang aku sedang memproduksi kimiawi yang berupa hormon. Gitu ya sebenarnya. Berpikir seperti itu ya, aku sedang dipenuhi oleh hormon-hormon yang di dalam tubuh yang sedang membuat aku jadi seperti ini gitu. Aku cinta kamu. Jadi artinya, tapi enak banget kan rasa jatuh cinta. Emang enak sih. Itu kayak apa ya? Misalnya orang banyak mengejar sekarang begini. Mungkin ini keluar ya dari konteks kita, tapi bukankah banyak orang mengejar kesenangan rasa di masa-masa hormon itu lagi tinggi-tingginya, lagi aktif. Makanya mereka katanya banyak cara. Misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Betul, drugs itu juga akan mengeluarkan hormon yang sama ketika kita
Oh, cuman ada efek ketergantungan. Ada. Orang jatuh cinta juga bisa addicted. Kayak tadi Mbak tadi kan? Iya, tadi kan Mbak tadi jadi addicted. Dia sampai sering dia bilang gitu. Jadi gini, kita mencari terus gitu jatuh cinta, mencari sensasinya gitu. Kalau sudah hilang, ya cari lagi yang lain. Akhirnya jadi misalnya playboy, anak-anak muda, itu yang playgirl, karena selalu ingin agar hormon itu ada terus. Karena memang menyenangkan. Karena memang menyenangkan. Oh, berarti kamu harusnya bisa ini juga dong, share juga bahwa sebetulnya kalau itu pemahaman cinta yang seperti itu ya, itu kan yang memang manusia miliki kan. Iya. Berarti kita kan ada mempercayai bahwa ada hal-hal yang sementara, ada hal yang lebih kekal gitu kan. Kalau di sementara kayak tadi, kerja hormon juga sementara banget. Nah, tapi kalau dibilang cinta adalah sesuatu yang agung, yang bagus, sesuatu yang maha karya dari Tuhan. Itu gambarannya berarti berbeda Nah, dong. ini karena masalah bahasa. Oh. Kalau bahasa Inggris, cinta itu hanya satu, love. Kalau bahasa Indonesia ada dua ya. Bisa cinta, bisa juga sayang gitu kan. Bisa sayang. Cinta sama sayang bedanya, ya aku sih nggak bisa ngomong ya, soalnya kan kamu yang lebih cinta dan sayang lebih bertahan gitu. Aku pikir cinta itu seperti emosi lebih ini ya, lebih apa ya, lebih kelas gitu. Iya ya, lebih mendominasi gitu. Kalau kita karena mungkin makanya hal itu mungkin nggak bisa kita sebutkan ke anybody, ke semua orang. Kalau seseorang yang sayang sudah pasti cinta. Iya, tapi orang cinta belum tentu ya, rasanya gitu ya. Sayang. Aku udah lupa nih. Yang pasti sih kalau aku bilang sayang, itu sepertinya apapun kondisinya tuh kayaknya bisa muncul. Misalnya aku menyayangi orang yang mungkin dan nggak perlu untuk ada timbal balik. Betul. Misalnya gitu, nggak tahu juga. Nah, kalau cinta biasanya romance ya, laki misalnya sama perempuan lebih ke pasangan. Tapi kalau sayang kita bisa ke semua. Kalau bahasa Yunani lebih lengkap lagi karena ada empat kata untuk cinta. Ada eros, kemudian ada filio, ada storge, dan ada agape. Jadi ini berbeda-beda. Menggambarkan cinta. Kalau cinta eros itu ya cinta yang dipenuhi dengan lust, dengan hormon yang tadi. Kalau filio itu kesementaraan ya. Kalau filio itu yang attachment ya. Attachment bonding. Antara filio atau storge sih itu? Itu storge. Filio itu kasih antara ibu ke anak gitu ya. Atau pokoknya salah satu itu ya. Dan yang paling tadi yang kamu sebut agung yaitu agape. Yang mungkin kasih yang Tuhan berikan buat kita ya, yang Tuhan tunjukkan bagi kita, yang sebenarnya bisa kita tiru. Kasih yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan contohkan kepada kita itu kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi. Unconditional love itu adalah kasih agape gitu. Nah, fasenya si ini juga ada masuk kalau seumpamakan hormon tadi. Apakah eros lalu ada tahapan menuju ke storge, filio, lalu agape, atau mereka berdiri sendiri, atau mereka menjadi part of dari perjalanan? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya aku tidak tahu. Saking bagusnya ya. Kita bisa ngira-ngira kemungkinan ya, bisa sendiri-sendiri, tapi juga bisa sebagai satu tahapan gitu. Oh, bisa juga, karena tadi juga di awalnya cintanya mungkin karena hal-hal yang mungkin kesamaan. Betul. Suka karena adanya kesamaan. Tapi lama-lama karena attachment tadi ya. Iya. Awalnya kamu jatuh cinta sama suami kamu ini apa sebetulnya? Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Karena mungkin ada banyak persamaan. Tuh. Itu ya awalnya ya. Sama-sama. Dulu gini loh, aku berpikir bahwa kita itu jodoh itu disediakan Tuhan. Jadi artinya sudah ditetapkan satu orang untuk satu orang gitu. Jadi udah seperti, jadi waktu masih remaja aku selalu pikir aku nggak mau pacaran kecuali sama si jodohku suami itu. Iya, jodoh gitu. Tapi ternyata itu adalah satu mitos, ya kan, bilang tulang rusuk gitu ya, tulang rusuk, bahwa kita hanya punya satu orang yang benar-benar cocok dengan kita, yang sudah Tuhan pilih untuk kita. Itu adalah mitos, karena gini loh, kalau memang hanya satu orang yang Tuhan tentukan buat masing-masing nih, orang kita masuk
satu orang aja berbuat salah. Artinya salah berpasangan. Salah berpasangan berarti salah semua dong. Salah gitu kan. Betul, jadi betul. dia ngambil pasangan orang, jadi orang ini nanti salah ambil lagi. jadi tuh yang lebih tepat adalah Tuhan memberikan pasangan kita, jadi maksudnya banyak, jadi boleh gitu. Kamu mau Ini mungkin itu memanfaatkan kebaikan Tuhan bukan. untuk gitu. Gitu ya, Bukan, jangan bukan. seperti itu. Gimana? Aku yang udah tua aja nggak ngerti, apalagi yang muda-muda. Jadi Tuhan memberikan kita pilihan. Oke. Memberi kepercayaan bagi kita untuk bisa memilih. Pernah nggak sih dengar dulu ya, ada yang kata-kata bahwa kalau mau cari jodoh buka mata lebar-lebar, cari gitu ya. Tapi setelah itu tutup mata. Iya, karena kita harus benar-benar memilih mencari. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, misalnya udah jadi terus ternyata nggak bahagia atau setelah gitu ya, masalah pilih. ya, jadi kerja hormon. Kita harus berterima kasih juga ya kepada hormon. Iya, kita seringkali memboosting hormon dengan yang gini-gini kan. Ini yang manis-manis begini manis juga. Begini, Betul. ada bisa sambil makan. Ini enak nggak sih? Enak. Enak ya? Pantesan kamu langsung ngambil. Jadi apa tadi kamu nanya? Cinta, ya kan? Kan semuanya sebenarnya awalnya bagus dong, ya kan? Tapi kenapa yang terekspos tuh justru kebanyakan hal-hal yang konotasinya tuh negatif. Jadi kayak pemanfaatan atas nama cinta. Ayo tidur sama saya misalnya. If you say that you love me, ya udah dong, kamu milik saya. I'm yours, you are mine. Iya. Jadi nah kayak gitu. Maksudnya banyak sekali kayak kamuflase atau tipuan-tipuan gitu ya, yang mengarah kepada atas nama cinta. Atas nama cinta gitu ya. Akhirnya kita kebebasan atas nama cinta gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, apakah tetap pekerjaan hormon atau sebetulnya ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan? Kalau menurut kamu gimana? Kita nggak selalu harus menyalahkan hormon, karena hormon itu kan alami ada. Tetapi menurut aku nih, kita dituntut untuk bisa juga bersikap dewasa, kemudian bijaksana, dengerin nasihat orang-orang yang lebih tua, yang sudah lebih dulu gitu dari kita. Kayak lagi marahin aku loh. Iya. Dengar orang-orang yang sudah lebih dulu jatuh, yang jatuh bangun di situ, gitu. Karena gini loh, sekarang ini cinta itu kayak jadi komoditi ya. Nah itu yang aku maksud. Dimonetize, dijadikan dalam bentuk film, dalam bentuk romance, karena memang demand-nya banyak, orang seneng hal-hal yang seperti itu. Jadi gambaran-gambaran keindahan yang sementara itu yang kayaknya jadi kita gitu. Ekspektasinya idealnya seperti gini, dan kenyataannya ternyata enggak. Jauh banget bahkan. Jauh. Jadi ini kita sedang memberi nasihat atau pembelajaran atau pengalaman gitu tentang ini, bahwa kalau kita tinjau dari segi sains, ternyata cinta itu bisa dijelaskan loh, tidak seperti misalnya di cerita-cerita bahwa cinta itu abstrak, hanya bisa dirasakan segala-galanya. Iya, atau romantisme gitu ya, ada. Bisa dijelaskan secara sains ya kan. Jadi orang muda sebaiknya itu apa jangan jatuh cinta aja gitu? Loh, jangan, itu kan anugerah Tuhan. Oh, jadi sebaiknya gimana? Sebenarnya itu adalah Tuhan kan adalah kasih ya. Tuhan adalah kasih, dan kasih itu yang diberikan bagi kita, supaya cinta itu adalah drive kita untuk bisa menemukan pasangan dan kita bereproduksi, menghasilkan keturunan-keturunan ada yang tujuan Tuhan, ada tujuannya Tuhan inginkan. Artinya tadi ngomong-ngomong kedewasaan berarti orang muda harus berhati-hati dan dalam menentukan atau mengendalikan hormon itu sendiri. Apakah mengendalikan hormon sih memang bisa kamu pikir
menurut Aku kamu pikir bisa? tuh gini, kayak perempuan ya. Perempuan itu juga kan pasti dalam masa-masa mereka ya, yang misalnya udah akil balik, udah dewasa, ada tanda-tanda tertentu kan, itu juga hormonal kan, dimana ada sesuatu yang memicu, membuat mereka lebih rasanya sedih atau rasanya kayak seperti hal-hal itu ya. Lalu kita kendalikan dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang mengalihkan perhatian, iya. Itu namanya self regulasi. Bisa aja kita lakukan gitu ya. Jadi hormonnya tetap ada karena kita nggak bisa avoid itu ya. Tetapi kita bisa self regulated, kita bisa mengendalikan diri kita untuk actionnya yang kita bisa action. Jadi action manifestnya terlihat langsung. Yang kita bisa kendalikan, bukan hormon itu. Iya, itu biar dia emang itu. Jadi misalnya kita ini bisa jatuh cinta kepada seseorang, tetapi kalau misalnya secara rasional orang itu tidak semua cinta itu harus dimiliki ya kan, seperti itu. Ya kan? Itu nasihat yang baik. Artinya waktu kita jatuh cinta, kita berpikir bahwa tidak selalu kita harus memiliki gitu. Mungkin tidak bisa aja harus kita di level kagum ya. Kita tahu bahwa kita nggak bisa. Misalnya kita udah menikah nih ya, bukan berarti nggak bisa jatuh cinta atau jatuh cinta kepada orang yang lain. Tapi bukan berarti setelah kita jatuh cinta kemudian kita ngikutin dia gitu ya kan? Ya, oke. Gitu tuh. Oke, kamu jangan terlalu jatuh cinta lah ya sama. Aku sekarang jatuh cinta sama kopi. Tapi kalau jatuh cinta sama kopi kita nggak salah dong. And music. Katanya kamu mau nyanyi sebelum kita selesai nih, cuma nyanyi aja itu When I Fall in Love. Tahu kan gitu? It will be forever. Tahu nggak lagu itu? Tahu. Terus. When All I never fall in love. Terus apa lagi sih lupa? In the restless world like this is, Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses. Apa sih? Seems a fool in the light of the sky. Bagus banget loh, kamu bisa nyanyi loh ternyata. Kalau When I give my heart, itu salah satu lagu yang aku favoritkan dulu. Dan salah satu bukan lagu jadi slogan hidup. When I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in love. Itu heroik banget gitu ya. Lebih itu mempertanggungjawabkan. Heroik jadi banget. Jadi pasaran. Kalau jatuh cinta jangan jatuh cinta. pasaran. When I fall in love and it will be forever. Atau nggak sama sekali. I can feel it. You feel that way too. When I fall in love. Minum yuk. If you. Ini apa nih? Ini dari tadi mereka kayak mencurigakan banget ya. Bisik-bisik ya kan? Kita kayak dianggap kayak anak baru umur 13 tahun. Nggak tahu kita apa udah challenge hari ini? Jadi challenge hari ini adalah What's Inside the Box Challenge. Iya. Artinya adalah, kita tahu artinya ya. Maksudnya dari game ini adalah kalian harus menebak apa benda yang ada belum ditahu. Belum. Apa benda yang ada dalam box itu tanpa melihat, jadi hanya dengan diraba. Indra peraba. Tangannya doang yang boleh masuk. Setelah keluar, kalian masing-masing harus jawab apa itu. Jadi maksudnya, misalnya Arabika masuk. Diem dulu. Terus aku. Iya. Diem dulu, baru dia jawab, aku jawab. Iya. Kayak gitu. Oh, oke. Oke. Ini udah mulai nih. Udah mulai. Barang yang pertama. Oke, ngadep ke belakang ya. Siapa dulu? Iya. Aku atau dia? Arabica, Robusta, Robusta. Robinson. Ya, kalau udah dirasa diraba. Ya. Jangan ngerusak ntar sehingga itu jadi beda waktu Oke, gue udah pegang. cukup. Sekarang Robusta. Oke. Nggak tahu nih. Oke. Jawabannya bareng-bareng ya. Stuffed 3, 2, 1. animal. Boneka. Stuffed animal. Dan jawabannya adalah it's a doll.
Iya, bener. Is it? Iya. Ini yang tadi sampai. Iya, tuh ini isinya. Ih, lucu Oh, juga. bukan stuffed animal ya, boneka ya? Oke, next ya. Aduh, udah nggak enak perasaan. Oke. Udah. Oke. Dari Robusta. Me first. Ya. Dia nggak. Udah kok. Kok dingin sih? Agak kasih waktu 5 detik ya untuk 4, 3, Oh, 2, 1. Kamu kok gitu sampai kayak. Oke, sekarang Arabica dan Robusta. Oke, jawabannya adalah Cendol. Fettuccine. cendol fettuccine. Jawabannya adalah udon. Ada donnya, cendol. Ih, geli ya. Oke, next. Wah, tambah berat nih. Udah lah. Oke. You first. Oh, tebak aja. Oke. Kamu kok tenang gitu sih? Ih. Oke. Ini apa roll rambut? Buat roller. Sisir. Iya, benar. Ayo. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kadang aku bisa dapat kanannya, kamu bisa dapat kirinya. Jadi nggak. Serius banget ya ini Arabica. Rusak udah itu. Oke, 3, 2, 1. Ini kayak ada boneka-boneka gitu ya. Kain lap, aduh nggak tahu deh. Bantal pijit. It's a doll. It's a doll. Tuh kan, aku Kok dapetnya bisa 2 kelasnya. kali? Your turn. Your turn. Kok lu liat gua kayak gitu sih? Kayak mereka licik-licik wajahnya jadi kita. Apa namanya tuh ya? Iya, namanya tuh mah. Kayak apa namanya? Kayak rubber-rubber gitu ya? Iya, slime mainan anak-anak itu. Rubber. Ini Nggak apa? tahu lah. Rubber kayak gitu. bola, Mainan karet ya. Mana? Ini dia. Ah. Oke. Gua duluan. Ya, sekarang Belum juga lu. Kayak Enggak mau naik. udah. Udah? dah. Apa nih? Oke. Oke, gampang itu. Kayak jelly puding gitu. Cincau. Jawabannya adalah cincau. Cincau kan juga jelly Dia puding. part of jelly. Sama nilainya. Tadi kok kamu heboh banget sih? Oke, yang terakhir. Oke, silakan Andre, silakan. Dua-dua bareng-bareng ya, Bareng. bareng-bareng ya, berdua ya, tebak ya. Enggak. Oke.
Wih, agresif banget sih ini Arabica. Coba. Satu, dua, tiga. Bergerak. Apa ini bergerak? Bergerak apa itu? Di jalan. Apa itu? Shuttlecock. Itu ada 3 item di situ. Ini, iya, semangka sama nut ini. Sama kerang. Apa ya? Bukan ya? Oke, 3 jawaban berarti. Yang pertama Shuttlecock. Shuttlecock. Terus semangka. Aku sih sama- kayak kerang-kerang. Kayak nut yang gede itu apa sih? Enak. Walnut. Walnut ya, Hah? walnut ya. Jawaban yang benar adalah Arabica. Apa tuh? Lihat tuh. Oh, Oh, walnut bohongan ya? Enggak, beneran. Oh. Jadi skornya adalah Wow, Arabica. You won. 600. Jadi game ini dimenangkan oleh Arabica. Hadiahnya adalah pakai wig. Oke, ya, tadi rasanya gimana? rasanya apa sih? Tadi kamu jerit-jerit itu bikin aku juga Jerit. Iya. otak gitu loh, ya kan? Itu kan acting. Iya. Supaya mereka puas. Puas ngerjain Puas kita. kita. Tapi aku tadi belajar juga ya, maksudnya ternyata kita nggak bisa asumsi tentang sesuatu yang kita belum lihat, belum kenali Iya, atau cermati. betul. Jadi nggak bisa tiba-tiba merasa. Tadi aku juga sempat ngerasa takut karena Kamu udah pinter. berpikir bahwa itu kayaknya jangan-jangan kayak gitu deh. Bener. Tapi udah kan, kita lupakan aja kan, Tapi maksudnya. kita ada hadiah nggak? Ada hadiah. Ada hadiah. Hadiah buat yang kalah. Oh, hadiah buat yang kalah. Tunggu dulu. Ini depan belakang nggak ada masalah. Pakai aja atau sambil dance? Hah? Ini aja. Terima kasih sudah menyaksikan kami Arabica. Bagus dah. Jangan lupa untuk like Comment, dan subscribe share to your friends. dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.